urogenital merupakan sistem yang terdiri dari sistem urin, yaitu sistem ekskresi, dan sistem genital, yaitu sistem reproduksi. Sistem urogenital berasal dari mesodem intermediate yang berada dorsolateral antara somit dan mesodem lateral. Sistem urinaria dibagi menjadi traktus urinaria atas dan bawah. Traktus urinaria bagian atas terdiri dari ginjal, pelvis renalis, dan ureter, sedangkan traktus urinaria bagian bawah terdiri dari vesika urinaria dan uretra. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai organogenesis ginjal pada perkembangan sistem urin. Organogenesis ginjal terdiri melalui 3 tahapan secara berurutan, yaitu pronefros, mesonefros, dan metanefros. Pertumbuhannya menempuh 3 tahapan. Yang pertama ada pronefros, yaitu ginjal primitif atau pertama yang bersifat rudimenter dan tersusun secara metamerik. Ginjal ini berasal dari mesodem intermediate yang berdiferensiasi menjadi ductus. Ginjal ini setiap nefronnya memiliki nefrostom yang berfungsi untuk melakukan ultrafiltrasi sisa metabolisme yang dimasukkan ke selom dan tubulus yang menyalurkan sisa buangan tersebut menuju ke dorsolateral tubuh. Pada pronefros terdapat pula glomus yang merupakan glomerulus primitif dan letaknya menjorok mendekati nefroselom. Glomus mengandung sekumpulan arteri namun tidak dibungkus kapsul Bowman. Pronefros kemudian beratrofi sampai hilang dan digantikan oleh mesonefros yang tumbuh di posteriornya. Kemudian, mesonefros yaitu ginjal kedua atau transisi, terletak pada bagian kaudal pronefros dan tersusun secara metamerik. Ginjal ini setiap nefronnya memiliki glomerulus dan nefrostom. Glomerulus berada dalam kapsul Bowman. Ginjal ini memiliki banyak segmen, di mana pada segmen-segmen paling posterior, nefron-nefron tidak memiliki nefrostom lagi, hanya tinggal glomerulus saja. Saluran kemih sepasang disebut ductus Wolffian atau ductus Wolff. Pembentukan tubulus mesonefros melalui induksi oleh ductus pronefros yang tumbuh ke arah posterior menuju ke jaringan nefrogenik bakal mesonefros. Cairan ekskresi kemudian keluar dari kapsul glomerula menuju ke tubulus mesonefros yang bermuara ke ductus mesonefros sampai akhirnya ke kloaka. Ginjal metanefros. Ginjal metanefros merupakan sistem ginjal ketiga yang terbentuk selama masa embriogenesis dan akan menjadi ginjal permanen. Sistem ini mulai berkembang secara signifikan sejak minggu kelima masa embrio. Pada minggu kelima, terlihat tunas ureter mulai muncul di bagian kaudal ductus mesonefrik. Struktur ini berada dekat dengan allantois dan yolk sac. Pada minggu ke-6, terjadi pemanjangan dan percabangan awal dari tunas ureter. Ductus mesonefrik masih tampak dominan, namun metanefros mulai mengorganisir diri dari bagian bawah. Pada minggu ke-7, struktur metanefros terlihat lebih jelas dan berdiferensiasi. Saluran ureter telah terbentuk dengan lebih tegas, menghubungkan bakal ginjal dengan area sinus urogenital. Ginjal metanefros terbentuk melalui interaksi 2 struktur utama, yaitu uteric bud dan metanefric blastema. Uteric bud merupakan tonjolan yang tumbuh dari ductus mesonefricus. Fungsi utama uteric bud adalah membentuk sistem pengumpul urin pada ginjal. Melalui proses percabangan berulang, uteric bud akan membentuk ureter, calyx mayor, calyx minor, serta collecting duct, yang semuanya berperan dalam mengalirkan urin. Sementara itu, metanefric blastema merupakan jaringan mesoderm yang mengelilingi ureteric bud dan berfungsi membentuk jaringan ginjal termasuk nefron. Interaksi antar ureteric bud dan metanefric blastema sangat penting karena kedua struktur ini saling mempengaruhi perkembangan satu sama lain. Tanpa interaksi ini, ginjal metanefros tidak akan berkembang secara normal. Di dalam ginjal metanefros, terbentuk nefron sebagai unit fungsional ginjal melalui proses nefrogenesis. Proses nefrogenesis yaitu pembentukan nefron dalam ginjal metanefros. Pada tahapan yang pertama, yaitu pada composite vesicle, ini adalah tahap awal setelah terjadinya induksi antara tunas ureter atau ureteric bud dan mesenkim metanefrik. Setelah mesenkim berkumpul dan membentuk struktur bola-bola kecil yang kemudian melengkung hingga menyerupai tanda koma,
Pada tahapan ini, sel-sel mulai berdiferensiasi untuk menjadi struktur epitel. Pada tahapan yang kedua, pada S-shaped body atau badan berbentuk S, seiring berjalannya perkembangan, vesikel tersebut memanjang dan melipat kembali ke arah dirinya sendiri, membentuk struktur seperti huruf S. Di bagian bawah lipatan ini terdapat celah di mana sel-sel prokursor endoktel mulai masuk. Sel-sel ini nantinya akan berkembang menjadi pembuluh darah kapitel ginjal. Tahap ini sangat krusial karena menentukan polaritas atau bagian-bagian berbeda dari neufron di masa depan. Yang ketiga, ada neupron. Pada tahap terakhir di gambar, struktur tersebut sudah terlihat lebih kompleks dan menyerupai neupron yang fungsional. Pada Bowman kapsul, ujung neupron yang berbentuk cangkir sekarang sudah mengelilingi gulungan pembuluh darah atau pada glomerulus. Struktur S tersebut terus memanjang dan berdiferensiasi menjadi bagian-bagian tubulus ginjal. Fungsi nefron adalah untuk melakukan filtrasi darah, membentuk urin, serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Perkembangan sistem genital. Sistem genital merupakan proses organ yang berfungsi dalam proses reproduksi. Sistem ini berperan dalam pembentukan sel kelamin, yaitu sperma dan ovum, serta mendukung proses reproduksi. Pada gambar A, terlihat bahwa germinal primordial berasal dari dinding yolk-sac, tepatnya di dekat allantois. Pada tahapan ini, embrio masih sangat awal dan sel germinal belum berada di lokasi gonad. Sel-sel ini ditandai dengan titik-titik merah. Sel germinal primordial tidak langsung terbentuk di gonad. Hal ini bertujuan untuk mencegah diferensiasi prematur. Oleh karena itu, PGC awalnya berada jauh dari calon gonad, yaitu di yolk-sac bagian posterior embrio. Pada gambar B, terlihat sel germinal primordial mulai bermigrasi dari yolk-sac menuju embrio. Migrasi ini berjalan melalui head gut dan dorsal mesentery. Jalur ini menjadi rute utama perpindahan PGC menuju gonad. Hindgut dan dorsal mesentery berfungsi sebagai jalur migrasi sel germinal primordial. Sel-sel ini bergerak secara aktif dengan bantuan sinyal molekuler dari jaringan di sekitarnya, seperti gonadal ridge. Pada gambar C menunjukkan tahap akhir migrasi, di mana sel germinal primordial telah mencapai gonad. Gonad terletak di dekat mesonefros dan aorta. Setelah mencapai gonad, sel-sel ini akan berkolonisasi dan berproliferasi. Asal-usul duktus. Pada awal perkembangan embrio manusia, sistem reproduksi belum menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pada fase ini, setiap embrio memiliki dua saluran genital, yaitu ductus mesonephrycus atau Wolfe dan ductus paramesonephricus atau Muller. Kedua ductus tersebut berasal dari invaginasi longitudinal epitel permukaan pada bagian anterolateral urogenital ridge. Oleh karena itu, pada awal struktur dasar sistem genital internal bersifat sama pada semua embrio. Nah, di gambar ini menunjukkan kondisi pada minggu ke-6, yaitu fase diferensiasi awal gonad. Pada tahap ini, arah perkembangan sistem genital sangat ditentukan oleh sinyal genetik dan hormonal yang dihasilkan oleh gonad. Setelah gonad berdiferensiasi menjadi testis, perubahan selanjutnya terjadi pada ductus genitalis yang ditunjukkan pada gambar ini. Diferensiasi ductus genitalis jantan merupakan kelanjutan dari diferensiasi gonad embrio menjadi testis. Setelah testis terbentuk, ductus mesonephrycus atau ductus Wolfe dipertahankan dan berkembang menjadi saluran reproduksi internal pria. Bagian proximal ductus mesonephrycus berdiferensiasi menjadi epididymis, sedangkan bagian distal berkembang menjadi ductus deferens dan ductulus efferent. Di dalam testis, korda testis membentuk rete testis yang kemudian berhubungan dengan ductus efferent, sehingga terbentuk sistem saluran reproduksi yang berfungsi untuk transportasi sel kelamin jantan. Sebaliknya, ductus paramesonephricus atau ductus Muller pada embrio jantan mengalami regresi dan tidak berkembang menjadi saluran reproduksi. Meskipun demikian, sisa-sisa embrionalnya masih dapat ditemukan dalam bentuk struktur vestigial seperti urticulus prostaticus, appendix testis,
dan appendix epididymis. Setelah proses penurunan testis ke dalam skrotum, susunan anatomi antara testis, epididymis, dan ductus deferens menjadi lebih jelas dan menyerupai sistem reproduksi jantan dewasa. Gambar ini menunjukkan diferensiasi ductus genitalis betina yang terjadi setelah gonad embrio berkembang menjadi ovarium. Pada tahap awal, ductus paramesonephrycus atau ductus Muller dipertahankan dan mulai berkembang, sedangkan ductus mesonephrycus atau ductus Wolff mengalami regresi. Bagian kranial ductus Muller membentuk ostium abdominale, tuba uterina, dan fimbriae yang berfungsi menangkap ovum dan ovarium. Selanjutnya, bagian tengah ductus Muller berkembang menjadi tuba uterina, sedangkan bagian kaudalnya menyatu membentuk kanalis uteri yang kemudian berdiferensiasi menjadi uterus dan cervix. Seiring perkembangan lebih lanjut dan setelah ovarium turun ke rongga cervix, hubungan anatomi organ reproduksi betina menjadi semakin jelas. Ovarium terikat oleh ligamentum suspensorium ovari dan ligamentum ovari proprium. Sementara uterus dipertahankan posisinya oleh ligamentum rotundum uteri. Ductus mesonephrycus yang mengalami regresi meninggalkan sisa-sisa embrional berupa evoron, pharofoon, dan kista Gardner yang dapat ditemukan di sekitar ovari dan dinding vagina. Gambar ini menjelaskan bahwa sistem reproduksi internal betina berkembang terutama dari ductus paramesonephrycus dengan ovarium sebagai pusat diferensiasi gonad. Pembentukan uterus dan vagina. Pembentukan uterus dan vagina pada embrio perempuan berasal dari ductus paramesonephrycus atau Muller yang berkembang sejak awal masa embrional. Pada fase awal, tepatnya sekitar minggu ke-9, sepasang ductus Muller masih terpisah di bagian kranial dan akan berkembang menjadi tuba uterina kanan dan kiri. Sementara itu, bagian kaudal kedua ductus mulai mengalami fusi di garis tengah, membentuk suatu saluran tunggal yang disebut kanalis uterovaginalis. Pada fase ini masih terdapat septum uterus, yaitu sekat yang menandai bekas penyatuan kedua ductus tersebut. Nah, memasuki bulan ketiga perkembangan embrio, septum uterus mengalami resorpsi secara bertahap sehingga terbentuk satu rongga uterus atau lumen uterus yang utuh. Hasil fusi ductus paramesonephrycus ini kemudian berdiferensiasi menjadi uterus, cervix, dan bagian atas vagina. Pada saat yang sama, ujung kaudal kanalis uterovaginalis berhubungan dengan sinus urogenitalis yang akan berperan dalam pembentukan bawah vagina. Dari sinus urogenitalis terbentuk bulbus sinovaginalis yang mengalami proliferase membentuk lempeng vagina atau vagina plata. Awalnya lempeng vagina bersifat solid tanpa lumen, tapi seiring perkembangan selanjutnya, lempeng ini mengalami kanalisasi sehingga terbentuk lumen vagina yang sempurna. Proses ini berlangsung hingga menjelang kelahiran. Pada saat bayi perempuan baru lahir, struktur uterus, cervix, dan vagina telah terbentuk dengan susunan anatomi yang jelas. Pada bagian distal vagina terdapat himen yang merupakan sisa tipis jaringan dari proses kanalisasi lempeng vagina. Pada gambar ini menunjukkan berbagai kelainan uterus dan vagina yang terjadi akibat gangguan perkembangan ductus paramesonephrycus atau ductus Muller. Secara umum, kelainan ini disebabkan oleh dua mekanisme utama. Yang pertama, kegagalan fusi ductus Muller, dan yang kedua, kegagalan resorpsi septum uterus atau kanalisasi lumen. Nah, pada gambar A, uterus dengan vagina ganda. Nah, kelainan ini terjadi akibat kegagalan total fusi kedua ductus paramesonephrycus. Akibatnya terbentuk dua uterus terpisah, dua cervix, dan sering disertai vagina ganda. Pada gambar terlihat dua struktur uterus yang benar-benar terpisah dan masing-masing dengan tuba uterina sendiri. Nah, yang B, uterus arcuatus. Nah, ini tuh merupakan kelainan ringan akibat
resorpsi septum uterus yang hampir sempurna. Nah, ini tuh ditandai dengan adanya indentasi ringan pada tundus uterus. Secara klinis biasanya tidak menimbulkan gangguan bermakna terhadap fertilisasi atau kehamilan. Nah, yang C ada uterus bicornis, yang ini. Kelainan ini terjadi akibat fusi ductus Muller yang tidak sempurna pada bagian kranial. Nah, uterus ini memiliki dua tanduk atau kronua yang menyatu pada bagian bawah. Serviks biasanya tunggal. Nah, pada gambar ini tampak pundus uterus yang terbelah menjadi dua bagian. Nah, yang D ada uterus bicornis unicolis satu tanduk rudimenter. Nah, kelainan ini merupakan bentuk asimetri dari uterus bicornis, dari ini nih, uterus bicornis. Salah satu ductus Muller berkembang normal, sedangkan yang lain tidak berkembang sempurna, membentuk tanduk rudimenter. Nah, kondisi ini dapat menimbulkan komplikasi kehamilan bila implantasi terjadi pada tanduk rudimenter. Nah, yang E ada atresia cervix. Nah, kelainan ini disebabkan oleh obliterasi lumen kanalis uteri atau kegagalan kanalisasi cervix. Cervix tidak memiliki lumen yang terbuka sehingga menghambat aliran menstruasi. Nah, pada gambar ini tampak uterus dengan cervix yang tertutup. Nah, yang terakhir atresia vagina. Kelainan ini terjadi akibat kegagalan kanalisasi lempeng vagina yang berasal dari sinus urogenitalis. Nah, bagian atas vagina dan uterus dapat berkembang normal, tetapi bagian bawah vagina tertutup atau tidak terbuka. Gambar ini menunjukkan perkembangan uretra penis dan genitalia eksternal laki-laki dimulai dari minggu ke-10 embrio hingga bayi baru lahir. Nah, proses ini tuh sangat dipengaruhi Gambar ini menunjukkan perkembangan uretra penis dan genitalia eksternal laki-laki mulai dari minggu ke-10 embrio hingga bayi baru lahir. Proses ini sangat dipengaruhi oleh testosteron dan dihidrotestosteron atau DHT yang dihasilkan oleh penis. Nah, di sini tahap A terlihat palus yang memanjang yang merupakan bakal penis. Pada permukaan ventral palus terdapat alur uretra. Nah, di sini alur uretra. Di kedua sisi alur uretra terdapat lipatan uretra. Nah, di bagian posterior tampak penebalan skrotum yang merupakan bakal skrotum. Nah, di sini struktur perineum dan lipatan anus sudah mulai terlihat. Pada tahap ini, uretra penis belum tertutup, masih berupa alur terbuka di permukaan ventral palus. Nah, yang B, yang ini, lipatan uretra bergerak saling mendekat dan berfusi di garis tengah. Fusi ini menyebabkan alur uretra berubah menjadi lumen uretra penis. Nah, proses ini berlangsung dari proksimal ke distal. Tahap ini sangat penting karena kegagalan fusi lipatan uretra dapat menyebabkan hipospadia. Nah, yang C, yang ini, setelah lipatan uretra menyatu, terbentuk korda epitel padat. Nah, ini korda epitel padat. Korda epitel padat ini kemudian mengalami kanalisasi membentuk uretra penis. Nah, ini uretra penis dan bagian glandular uretra. Nah, ini. Nah, uretra glandular terbentuk dari invaginasi ektodermal di ujung glans penis. Nah, yang terakhir tahap B, yang terakhir tahap D, uretra penis telah terbentuk sempurna dan bermuara pada ostium uretra externum di ujung glans penis. Tampak garis penyatuan lipatan uretra di sisi ventral penis. Nah, penebalan skrotum yang telah menyatu membentuk skrotum dengan penis tengah berupa septum skrotum. Nah, struktur perineum dan anus sudah terlihat jelas dari sistem urogenital. Gambar ini menunjukkan perkembangan genitalia eksternal perempuan.
mulai dari tahap embrio pada bulan kelima hingga kondisi bayi perempuan baru lahir. Nah, pada tahap awal perkembangan, struktur genital eksternal masih bersifat indeferens, kemudian berdiferensiasi ke arah perempuan karena tidak ada pengaruh hormon androgen. Nah, pada bulan kelima, tampak tuberkulum, yang ini tuberkulum genitale yang merupakan bakal struktur genital utama. Pada embrio perempuan, tuberkulum genitale berkembang menjadi klitoris. Nah, di bagian ventral tampak alur urogenital yang tidak menutup seperti pada laki-laki. Nah, lipatan uretra yang berada di sisi alur urogenital tidak mengalami fusi, melainkan tetap terpisah. Selain itu, tampak penebalan genital yang nantinya akan berkembang menjadi labia. Nah, seiring perkembangannya, alur urogenital tetap terbuka dan akan membentuk vestibulum vagina, yaitu ruang tempat bermuaranya uretra dan vagina. Lipatan uretra berkembang menjadi labium minus, sedangkan penebalan genital di bagian lateral membesar dan membentuk labium majus. Nah, struktur perineum dan anus telah terpisah jelas dari sistem urogenital. Pada tahap bayi baru lahir, susunan genitalia eksternal perempuan telah terbentuk sempurna. Terlihat klitoris di bagian anterior, ostium uretra yang bermuara di vestibulum, serta vagina yang terbuka di bagian posterior. Labium minus dan labium majus telah terbentuk jelas dan berfungsi melindungi vestibulum vagina. Dengan demikian, perbedaan genitalia eksternal perempuan terbentuk melalui tidak adanya fusi lipatan uretra serta perkembangan labia akibat ketiadaan pengaruh androgen.